Pada episode kelima ini, kita akan diajak untuk flashback 10 hari sebelum kedatangan Joel dan Ellie ke Kansas City. Terlihat kekacauan yang terjadi akibat pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Catelyn kepada pasukan Fedra. Nampak pasukan pemberontak yang menyerang mereka dengan membabi buta. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Henry dan adiknya Sam yang tengah mengendap-endap menghindari pasukan Fedra. Di tempat lain, terlihat Catelyn yang sedang menanyakan keberadaan Henry kepada para kolaborator yang berhasil mereka tangkap. Namun tak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya, hingga pada akhirnya salah seorang mengatakan bahwa Henry masih berada di Kansas City. Setelah mendapat informasi tersebut, Catelyn memerintahkan seluruh pasukan untuk menyusuri seluruh kota dan menggabisi seluruh tahanan. Kembali kepada Henry dan Sam. Setelah berhasil lolos dari kelompok pemberontak, mereka tampak memasuki sebuah gedung. Di gedung tersebut, mereka bertemu Pak Tua yang di episode sebelumnya telah dihabisi oleh Catelyn. Kemudian Pak Tua tersebut memberikan perbekalan kepada mereka yang hanya cukup untuk bertahan selama 11 hari. Henry pun berusaha menenangkan adiknya Sam yang trauma akibat menyaksikan peristiwa pemberontakan sebelumnya. Singkat cerita 10 hari kemudian, terlihat Henry yang tengah mengawasi keadaan sembari menunggu Pak Tua yang sedang keluar untuk mencari perbekalan. Adiknya Sam yang kelaparan meminta membuka makanan mereka, namun Henry mencegahnya dikarenakan bekal mereka hanya tinggal 1 kaleng. Karena sudah menunggu sehari semalam dan dirasa Pak Tua sudah habis, Henry mengajak adiknya untuk pergi dari gedung tersebut. Namun ketika akan membuka pintu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan setelah dilihat ternyata Joel dan Ellie yang diserang oleh kelompok pemberontak. Selanjutnya, Henry dan Sam memasuki sebuah gedung tempat di mana Joel dan Ellie. Joel! Lalu, mereka menodongkan senjata kepada Ellie dan Joel yang kita lihat seperti di ending episode 4 kemarin. Setelah menjelaskan bahwa Henry juga merupakan orang yang paling dicari di Kansas City sama seperti Joel, akhirnya mereka terlihat mengobrol sembari memakan perbekalan bersama. Selanjutnya, Henry menjelaskan bahwa tujuannya menemui Joel karena dia mengetahui rute pelarian yang aman namun dia tidak memiliki kemampuan bertarung sementara Joel adalah kebalikannya. Di keesokan harinya, Henry menjelaskan bahwa ternyata Fedra selama 20 tahun telah menindas, membunuh dan memperkosa mereka hingga saat kakak Catelyn Abyss dan pemberontak dipimpin Catelyn mereka mengambil alih Kansas City. Selanjutnya Henry merencanakan rute pelarian yang ternyata akan melewati sebuah terowongan di mana rumor beredar bahwa terowongan tersebut merupakan tempat berkumpulnya orang-orang terinfeksi. Joel yang merasa itu adalah misi bunuh diri jelas menolak rencana tersebut. Namun Henry menjelaskan kalau itu satu-satunya jalan yang tidak diawasi oleh kelompok pemberontak karena kalau lewat atas kota mereka akan jelas langsung tertangkap oleh para pemberontak jadi menurut Henry lebih baik mereka mencoba untuk melewati terowongan. Lagi pula, Joel dan Ellie juga sudah pernah melawan Clicker dan mereka masih hidup. Dirasa omongan Henry ada benarnya. Pada akhirnya Joel mengikuti rute tersebut. Sesampainya di terowongan, Henry yang merasa kalau rumor itu salah mengatakan bahwa dia benar karena tidak ada apapun yang terjadi. Namun Joel mengatakan bahwa mereka baru di dalam terowongan selama 2 detik dan meminta mereka untuk tetap tenang. Ketika sampai di tengah terowongan, mereka menemukan sebuah bunker bekas para pengungsi lalu Ellie dan Sam meminta untuk beristirahat sejenak di bunker tersebut. Kemudian, Henry menceritakan bahwa karena Sam terkena leukemia dan dia membutuhkan uang, akhirnya Henry menjual informasi kepada Fedra dan menyebabkan kakaknya Catelyn Abyss. Di dalam bunker, Ellie dan Sam menemukan mainan dan mereka juga terlihat semakin akrab. Henry yang sudah lama tidak melihat Sam ceria tampak bahagia. Endure and survive. Yes! Come on! Yeah! Di tempat lain, Catelyn nampak termenung di dalam sebuah kamar.
Lalu datang peri anak buahnya yang akan memberitai bahwa mereka tidak menemukan Henry dan Joel. Lalu Catelyn terlihat menceritakan kenangan masa kecilnya bersama sang kakak di kamar itu. Terlihat Catelyn yang merasa kehilangan atas kepergian kakaknya. Kembali pada Joel dan Henry, mereka yang berhasil keluar dari terowongan, lalu Henry mengatakan kalau tidak ada orang lagi di tempat itu. Namun, ternyata ada sniper di tempat tersebut, lalu Joel mengatakan pada mereka untuk tetap bersembunyi sementara dia akan pergi memutar ke rumah tersebut dan akan menghabisi sang sniper. Do you trust me? Namun, sesampainya di rumah itu ternyata sang sniper sudah kakek-kakek, lalu Joel menyuruh kakek tersebut untuk meletakkan senjatanya dan menunggu selama 1 jam supaya mereka dapat menyeberang dengan aman. Dan yang terjadi, setelah si kakek tewas terdengar suara dari radio, lalu terdengar suara gemuruh dari kejauhan yang ternyata si kakek merupakan bagian dari pemberontak. Lantas Joel mengambil sniper si kakek dan menembak sopir truk tersebut. Namun karena mereka kalah jumlah, akhirnya Henry yang terpojok mau menyerahkan diri dan meminta anak-anak agar dibebaskan. Setelah itu terdengar suara dari dalam tanah. Lalu tiba-tiba, akhirnya orang-orang terinfeksi yang dikurung Fedra 15 tahun lalu keluar semua. Situasi menjadi semakin kacau. Henry, Ellie dan Sam berlari menyelamatkan diri sementara Joel melindungi mereka dengan menembaki para zombie yang akan menyerang. Hingga terdengar lagi suara dari dalam tanah, dan akhirnya zombie tahap 4 atau Blooders muncul, di mana seluruh tubuhnya sudah ditumbuhi jamur yang sudah megeras bertahun-tahun dan sangat susah ditembus peluru. Peri yang menembakinya dengan mudahnya dilepas kepalanya. Di sisi lain Ellie berusaha menyelamatkan Henry dan Sam hingga akhirnya Catelyn menodongkan senjatanya. Lalu selanjutnya, akhirnya mereka berempat berhasil selamat dan menginap di sebuah tempat. Joel mengajak Henry ke Wyoming sementara Ellie mengobrol dengan Sam melalui catatan yang selalu Sam bawa. Tiba-tiba Sam bertanya pada Ellie apakah kalau dia menjadi monster akan tetap sadar. Ternyata Sam telah tergigit oleh zombie. Ellie pun dengan tulus berusaha mengobati Sam dengan darahnya. Lalu Sam meminta untuk ditemani sampai pagi, namun ternyata Ellie ketiduran. Setelah dia bangun dan melihat Sam yang tengah menatap ke arah jendela. Dan ternyata Sam tetap berubah menjadi zombie. Joel yang akan membunuh Sam ditodong oleh Henry. Hingga pada akhirnya Henry yang akan menembak Ellie tanpa sengaja malah menembak Sam. Perasaan Henry yang campur aduk, ditambah dia sudah tidak punya keluarga lagi, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Selanjutnya, Ellie dan Joel menguburkan mayat mereka dan tampak Ellie yang merasa kehilangan setelah kematian Sam. Setelah menaruh tulisan dari buku catatan Sam, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Wyoming. Dan episode 5 sudah berakhir.